Kalangan negara ASEAN, hanya Indonesia dan Vietnam menyertai Board of Peace Mr. Trump yang dilancarkan di Davos beberapa jam yang lepas. Malaysia masih was-was. Nggak kayak Pak Prabowo waktu pilpres anti-antek asing, tapi setelah jadi presiden, malah jadi penjilat antek asing. Menghinakan seluruh peserta Board of Peace termasuk Indonesia. Teman-teman, gabungnya Pak Prabowo ke Board of Peace ini merupakan bentuk keharaman. Tentu sebagai rakyat Malaysia bangga kepada pemimpin mereka, geng, karena Malaysia menolak keras untuk bergabung dengan Board of Peace. Ya, lihat sendiri, rakyat Indonesia sangat kecewa dengan para pemimpin Indonesia yang malah dikadali oleh Donald Trump, geng. Gak habis pikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video bukan Ikinya saja, geng, yang kagum kepada pemerintahan Malaysia. Bahkan sekarang rakyat Indonesia juga setuju dengan pendapat Ikinya kali ini, geng. Kenapa demikian? Ya, karena Malaysia tegas tolak Board of Peace Donald Trump. Lebih pilih setia pada PBB. Bukan statement Ikinya aja yang kagum kepada negara Malaysia, kepada pemimpinan Malaysia, geng. Namun juga netizen maupun juga warga Indonesia sangat setuju, geng, tentang hal ini, geng. Kenapa demikian? Ya, karena Indonesia, pemimpin kita, telah ditipu, telah dikadali, geng, oleh Donald Trump. Mau masuk aja bayar 17 triliun. Itu di media sosial tak habis-habis beritanya sampai sekarang, geng. Waduh, makanya orang Malaysia tuh pelik kepada pemimpin sekarang. Ini orang Islam ataupun ini pemimpin kamu, Ki? Ini Islam atau gimana, Ki? Ya, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Peringkat antarabangsa, Malaysia di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri sangat lantang mempertahankan dan membela hak rakyat Gaza dan Palestin. Kini dunia masuk ke fasa pemulihan semula ataupun pembangunan semula di Gaza. Baru-baru ni Presiden Trump ada menubuhkan The Peace Committee yang disertai oleh banyak negara Timur Tengah seperti Turki, UAE, Saudi dan negara Eropah seperti UK dan yang lain. Baru diumumkan semalam dan pada pagi ini Singapura turut dijemput untuk memainkan peranan dalam Peace Committee ini. Persoalan saya, apakah pandangan Malaysia dan pandangan Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan penyertaan Malaysia atau kemungkinan penyertaan Malaysia dalam Peace Committee ini supaya kita dapat memainkan peranan dalam pembangunan semula Gaza dan Palestin? Kita tentunya ikuti dari dekat tentang susulan daripada Presiden Donald Trump Amerika Syarikat tentang Peace Committee. Pada dasarnya kita sokong langkah-langkah untuk menjamin kedamaian. Tapi kita juga ada beberapa pandangan tentang penumbuhan jawatankuasa begitu dan ahli-ahli yang terlibat. Jadi bangkangan kuat juga, umpamanya kedudukan mantan Perdana Menteri UK Tony Blair yang terlibat secara langsung dalam pembantaian dan serangan terhadap Iraq pada satu ketika, dan sikapnya yang dianggap tidak telus dan adil dalam isu Palestin dan Gaza. Ada juga dimasukkan umpamanya penyertaan Perdana Menteri Israel dalam jawatankuasa itu. Banyak pengumuman-pengumuman itu belum disahkan. Jadi kita tentunya ada perhatian. Mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini akan meneliti dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya, dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain minta pandangan mereka.
Di kalangan negara ASEAN, hanya Indonesia dan Vietnam menyertai Board of Peace Mr. Trump yang dilancarkan di Davos beberapa jam yang lepas. Malaysia masih was-was. Begitu juga dengan negara-negara Eropah sekutu, dikatakan sekutu Amerika, Perancis, Germany, United Kingdom, Italy tidak menyertai Board of Peace kerana mereka tahu temberang Trump kalau dikaitkan dengan hal Greenland. Begitu juga dengan Rusia dan China yang mempunyai kuasa veto di PBB tidak menyertainya kerana tahu apa tujuannya, sebab Board of Peace ni asalnya adalah untuk pembangunan, memantau pembangunan semula Gaza, tapi piagam yang dilancarkan sebentar tadi dia tak sebut langsung Gaza. Jadi betul lah tekaan ramai bahawa Trump mahu menggantikan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan Board of Peace yang dipengerusikan oleh beliau sendiri. Bolehkah kita percaya ke Trump? Memang tak boleh percayalah sebab negara Eropah. Kalau ikutkan hanya Belarus yang ada menyertainya. Jadi dalam hal ini dikatakan bahawa was-was Malaysia itu dikatakan memang ada justifikasinya. Heran bagaimana Indonesia dan Vietnam mahu menyertainya, sedangkan Vietnam dia langsung tak usik, langsung tak sentuh, langsung tak sebut pasal Gaza. Malaysia tegas tolak Board of Peace Donald Trump. Pilih tetap setia pada PBB. Hebat. Hebat. Enggak kayak Pak Prabowo. Waktu pilpres anti-antek asing, tapi setelah jadi presiden, malah jadi penjilat antek asing. Ya, geng, kalau orang yang pintar, orang yang cerdas menurut ikinya lah kayak gitu ya, geng. Ya, mohon maaf bukannya menyindir, namun ini fakta ada yang diungkapkan oleh masyarakat kita dan juga netizen kita kayak gitu. Kita benar apa kata Pak Cik tadi, kita tidak boleh terlalu percaya dengan Trump. Karena Trump dengan Netanyahu, siapa Presiden Israel, Netanyahu apa tahu tempe gimana, geng? Itulah pokoknya ya, geng, ya. Masih memborbardir Gaza kayak gitu loh. Jadi nggak tahu lah apa yang tersirat, seakan-akan Indonesia ini mungkin dugaan ikinya seakan-akan Indonesia nih, Indonesia di negara Asia Tenggara ataupun di ASEAN lah sekalian kayak gitu ya, guys. Yang pertama kali untuk bergabung kepada Board of Peace Trump. Hebat Indonesia. Maunya itu dapat pujian, geng. Namun tidak, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Dan sekarang peliknya itu, geng, ya. Menteri-menteri agama Indonesia itu malah mensokongnya. Ini menurut ikinya, ini tidak boleh dilakukan seperti itu, geng. Karena nanti ya, orang-orang yang mendukung tentang kebijakan Pak Presiden Prabowo ini katanya akan mendapatkan haram kayak itu. Kenapa? Karena ini dukungan untuk seakan-akan membiayai Donald Trump, dan Donald Trump akan membiayai Israel kayak gitu untuk membombardir Gaza. Gak usah berlama-lama, kita simak dari pernyataan daripada orang-orang cerdas yang berada di Indonesia, geng. Jom kita simak bersama-sama. Memalukan memang. Board of Peace beberapa hari setelah diumumkan dan ditandatangani, langsung direspon oleh Israel dan Netanyahu dengan sebuah fenomena yang merendahkan dan menghinakan seluruh peserta Board of Peace termasuk Indonesia. Hari ini Zionis dengan terang-terangan melakukan serangan udara terhadap Gaza. Ya Allah. 29 nyawa dibunuh. Aku hargai keputusan MUI, tapi mohon maaf, izin, aku tetap nggak terima dan nggak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh ulama-ulama di MUI di bidang ini ya, di bidang Board of Peace. Menurutku seharusnya suara kebenaran tuh harus disuarakan, bahwasanya ngapain kita masuk di satu organisasi yang lebih mirip preman daripada sebuah organisasi yang membahas perdamaian. Ngapain kita masuk organisasi
yang mendirikan dan juga anggota yang diistimewakan adalah justru penjahat-penjahat perang. Ngapain kita masuk organisasi yang kita harus bayar 17 triliun bukan untuk bangun Gaza tapi cuma bayar iuran keanggotaan aja. Ngapain kita masuk organisasi andaikan kita nggak punya kedaulatan untuk ngomong seperti apa maunya kita, dan kalaupun bisa ngomong hampir pasti nggak diterima. Karena sejarah sudah mengatakan begitu. Lihat di PBB. Emang kita merasa lebih pintar daripada para pemimpin negeri-negeri lain yang mereka diveto 3 kali sama Amerika Serikat di PBB. It's your choice. Aku cuma ngajak mikir, cuma ngajak ngasih logika-logika pikiranku. Berbeda boleh, dan mudah-mudahan kita tetap saling sayang, kita tetap saling support, dan tetap bersama-sama untuk mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis yang berikutnya, karena apapun yang terjadi itu janji Allah dan kita tinggal bersiap-siap. Teman-teman, gabungnya Pak Prabowo ke Board of Peace ini merupakan bentuk keharaman. Rakyat harus tahu, karena rakyat bisa kena dosa keharaman ini meskipun yang melakukan Pak Prabowo sendiri. Kok bisa haram? Ya, karena Allah sudah bilang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling membantu dalam dosa dan juga permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Kata para ulama, kalau ada fi'il nahi atau kalimat larangan, maka hukum asalnya adalah haram. Al-aslu fin nahi at-tahrim. Wala ta'awanu adalah fi'il nahi. Jadi ayat tadi jelas menunjukkan keharamnya membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat ya, hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Board of Peace jelas perbuatan dosa, karena meskipun menggunakan diksi perdamaian atau peace, tapi hakikatnya adalah penjajahan dan permusuhan. Netizen tahulah soal ini. Sudahlah Board of Peace itu diketuai Donald Trump, di dalamnya ada Israel. Palestina gak diikutkan lagi. Ini hakikatnya adalah penjajahan, walaupun istilahnya peace. Dan yang harus kita tahu, sikap Pak Prabowo bukanlah sikap beliau pribadi. Sikap Pak Prabowo adalah sikap seluruh rakyat Indonesia. Artinya 287 juta rakyat Indonesia sepakat bersama dengan Donald Trump dan juga Netanyahu. Seluruh rakyat Indonesia, artinya jika memang mengiyakan, maka kelak mereka di akhirat dikumpulkan bersama dengan Donald Trump dan Netanyahu. Namun teman-teman sekalian, saya pribadi sebagai rakyatnya Pak Prabowo menolak dengan tegas, tidak setuju sama sekali. Andai 287 rakyat mendukung kebijakan Pak Prabowo, saya tetap menolak, walaupun sendiri. Andai seluruh ormas, bahkan ormas Islam mendukung kebijakan ini, saya tetap menolak. Tetap tidak setuju, meskipun tidak punya ormas. Saya berlepas diri karena saya tidak mau mati bersama Donald Trump dan Netanyahu. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian termasuk rakyat yang mendukung kebijakan ini? Tidak, silakan saya tidak. Sendiri. Buat kalian yang mendukung Indonesia Berafi, ini dia sebenarnya dari Palestina. Tegas. Antara merambungnya kita perlu betul-betul bersifat bagaimana jalur Gaza, Syria, merdeka, jalur Gaza, perwakilan yang sah. وهي منظمة التحرير الفلسطينية وتحت مظلتها كافة أطياف أي الفصائل بكافة ألوانها الفلسطينية. ولكن احنا اليوم اللي بيمثلنا في الدرجة الأولى الممثل الشرعي والوحيد هي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي ممثلنا الوحيد، هي ممثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه. لكن احنا بنقول برضه انه نكون ايد واحده كدوله فلسطين تابعين لمنظمه التحرير، اللي نقدر هذه ما تكون دائما علينا اللجنه اللي بدها تمسك الاشي، لانه عندنا لجنه منظمه اللي هي منظمه التحرير، وان شاء الله يعني تساندونا وتقفوا معنا كشعوب اسلاميه من الدرجه الاولى. انا بقول الشعوب الاسلاميه تكون مسانده لقضيه فلسطين وخصوصا قطاع غزه. لكن نرفض الوصايه الدائمه على الشعب الفلسطيني. نحن هنا اصحاب هويه، اصحاب الارض، اصحاب الحق. لا نريد أن يكون هناك وصاية دائمة علينا. نحن أحرار منذ الصغر، أحرار منذ أصحاب الحق في هذه الأرض. نحن لدينا منظمة التحرير الفلسطينية منذ الصغر، منذ وجود فلسطين، من زمن منظمة التحرير واقفة معانا، مكملة معانا لآخر نفس، وقادرين نكمل لآخر نفس مع المنظمة التحرير الفلسطينية. Tentu sebagai rakyat Malaysia bangga kepada pemimpin mereka, geng, karena Malaysia menolak keras untuk bergabung dengan Board of Peace. Ya, lihat sendiri, rakyat Indonesia sangat kecewa dengan para pemimpin Indonesia yang malah dikadali oleh Donald Trump, geng.
Gak habis pikir malah dikatain apa yang mendukung seperti itu haram, geng. Ya memang haram menurut Kinya, setuju dengan pendapat abangnya. Kenapa? Karena itu untuk digabung untuk membangun ya mungkin apa hotel, klub, kasino bisa terjadi juga, geng. Nah, itu darah-darah pejuang semua, geng. Aduh, Ikinya tidak habis terfikir ya, geng. Ya, lihat tadi orang-orang Gaza seperti apa menderitanya mereka. Kami tidak menghiraukan para preman-premanisme yang berada di luar sana untuk menganu Gaza. Kami tidak heran dengan mereka. Karena ini hanyalah permainan permainan internasional dunia global. Dan Indonesia masuk ke dalamnya. Memalukan sekali. Seakan-akan menjadi pahlawan, namun kena kibul dengan Amerika. Bayar 17 triliun. Buat apa, Pak? Buat apa? Buat minuman 1 cangkir kah? Atau Bapak nginep di sana? Atau gimana? Kecewa saya, Pak, sebagai pendukung Bapak yang sejati. Sakit hati rasanya. Ya kenapa nggak sakit, geng? Ikinya sangat kata Ikinya antai sih. Wah, ini mungkin ya akan memperjuangkan Palestina dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Ternyata malah menyumbang 17 triliun untuk antek-antek asing. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.